Kayaknya apa namanya? Sebentar. Mungkin saya matikan apa ya? Kameranya kok agak nggak bisa. Oke, baik. Bentar, biarkan pakai itu aja sementara, nggak apa-apa. Hari ini kita hadapkan Saudara Rachel Rosana Pramudiva untuk menyampaikan proposal penelitiannya dengan judul Efisiensi 3 varietas tanaman kangkung air, Ipomea aquatica Force. Ini nanti penulisannya direvisi ya, penulisan nama ilmiah kangkung air itu tetap pakai font kecil, tidak kapital. Kemudian ini sebagai agen fitoremediasi terhadap limbah cair tempe. Nanti kita kritisi apa yang hendak dilakukan Saudari Rachel dan apa yang sudah tertuang di dalam proposal ini, apakah sudah memenuhi standar ilmiah untuk bisa menjalankan penelitian ataukah harus diimprove atau bagaimana, itu nanti yang akan kita diskusikan. Mohon maaf, Saudara, Prof. Nani, ya. Ini seminar hasil penelitian, bukan seminar proposal. Ini sudah seminar hasil. Iya. Begitu. Sudah di seminar proposal kan, sudah semprot. Oke, baik. Mohon maaf kalau begitu. Jadi seminar hasil ya. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya dan apa-apa nanti yang perlu diperbaiki sebelum ujian tentunya ya. Saudara Rachel, halo? Oke, Prof. Ya, sehat hari ini? Bingung ngadepnya kemana ya? Kameranya ada 2, Bro. Oh gitu ya, sehat, baik. Silahkan nanti presentasi, kalau bisa maksimal itu 20 menit sehingga kita lebih banyak diskusi nanti karena ini SHP, sehingga tentunya sangat diperlukan masukan-masukan membangun supaya ini kuat dan memenuhi standar tidak hanya kelulusan sebenarnya, standar untuk bisa menyandang gelar master lingkungan, begitu ya. Saudara Rachel, siap? Silahkan presentasi. Ya. Saya izin share dulu ya, Prof. Ya, silahkan. Apakah sudah terlihat, Prof. Naning, Pak Ruli dan Bu Sudah. Desiti? Oh, ya. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil progres tesis saya yang berjudul Efisiensi 3 varietas tanaman kangkung air, Ipomea aquatica Force, sebagai agen fitoremediasi terhadap limbah cair tempe. Jadi kelas balik sedikit, bagaimana penelitian saya dilakukan ini dilatar belakangi oleh adanya peningkatan industri pangan, di mana produksi tempe ini menjadi produk olahan kedelai tertinggi di tahun 2023 dan Provinsi Jawa Tengah sendiri menduduki peringkat kedua dalam 5 provinsi konsumen setara kedelai di tahun 2020. Nah, dengan adanya peningkatan industri pangan tersebut, maka berdampak juga terhadap aktivitas industri terhadap perubahan kualitas air. Jadi untuk lokasi penelitian saya itu berada di Desa Pliken, di mana sebagian besar penduduknya itu bekerja sebagai pengrajin tempe. Nah, oleh karena sebagian besarnya bermata pencaharian sebagai pengrajin tempe, maka intensitas pembuangannya pun juga semakin intens. Nah, ini dapat menjadi masalah krusial juga bagi lingkungan. Oleh karena itu, fitoremediasi dapat dilakukan untuk sebagai upaya pencegahan dalam pencemaran lingkungan. Nah, untuk pemilihan tanaman kangkungnya sendiri itu, karena kangkung air sudah menjadi pengatur kualitas air, kemudian penyerapan zat pencemar bahan organik, anorganik, bahkan logam berat. Dan dari penelitian terdahulu juga menjelaskan bahwa kangkung air sendiri itu dapat memiliki efisiensi penurunan
kadar TSS, COD, dan BOD lebih dari 50%. Nah, untuk fokus penelitian saya yaitu 3 varietas kangkung air, yaitu kangkung merah, batang putih, dan kangkung cabut Cassandra. Untuk tujuan penelitian saya yang pertama yaitu untuk menganalisis persentase efisiensi penurunan kadar BOD, COD, TSS, nitrat, nitrit, dan fosfat. Kemudian yang kedua untuk menganalisis karakteristik morfologi panjang akar, jumlah daun, tinggi tanaman, serta berat basah dan berat kering. Kemudian yang ketiga untuk menganalisis kesediaan masyarakat dalam melakukan penerapan metode fitoremediasi khususnya di Desa Pliken. Nah, kemudian untuk metode penelitiannya, jenis penelitiannya itu adalah skala laboratorium, di mana penelitian yang saya lakukan ini dilaksanakan selama 3 bulan pada bulan September sampai November 2024. Kemudian untuk analisis pengambilan datanya, khususnya untuk parameter air limbah dilakukan di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga. Sedangkan untuk analisis parameter morfologi tanamannya itu dilakukan di Laboratorium Ekologi dan Biosistematik Departemen Biologi Undip. Nah, untuk bahan dan alat penelitiannya ini dilakukan dari mulai di kebun hidroponik, kemudian di laboratorium, dan juga pengambilan data kuesionernya di Desa Pliken. Kemudian untuk metode penelitiannya, prosedur kerjanya itu terbagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama ada persiapan, kemudian kedua aklimatisasi tanaman, 3 pengambilan sampel penelitian limbah cair tempe, keempat penelitian pendahuluan, di mana di penelitian pendahuluan ini ditentukan persentase yang paling baik untuk pertumbuhan kangkung air dari 25, 50, 75 hingga 100%. Kemudian untuk di penelitian utamanya, nanti untuk media limbah cair tempenya itu sudah ditentukan persentase terbaik yang telah dipilih dari tahapan yang keempat. Nah, untuk perlakuan 1 dan 2, ini adalah media kontrol dan media limbah cair tempe pada kangkung merah. Kemudian untuk perlakuan 3 dan 4, itu untuk kangkung batang putih, dan untuk perlakuan 5 dan 6, itu untuk kangkung cabut Cassandra. Kemudian kita bisa lihat di sini bahwa untuk desain simulasi reaktor uji pada penelitian utama, pada gambar yang di atas, untuk bagian tubuh tanaman yang terendam dalam air, itu adalah bagian dari pangkal akar hingga ujung akar. Kemudian untuk yang bagian bawah, itu adalah peletakan reaktor ujinya yang dilakukan dengan cara random sampling. Kemudian untuk analisis data parameter air limbahnya, khususnya untuk BOD, COD, TSS, dan pH, disandingkan dengan lampiran 17 Peraturan Menteri LHRI nomor 5 tahun 2014. Sedangkan untuk parameter nitrat, nitrit, dan fosfat akan dibandingkan dengan baku mutu air sungai kelas 2, 3, dan 4, di mana kelas 2, 3, dan 4 ini peruntukannya semuanya bisa digunakan untuk irigasi pertanian atau tanaman. Nah, kemudian dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021. Kemudian untuk analisis data parameter air limbahnya sendiri, nanti akan dimasukkan ke dalam persamaan rumus nilai efisiensi, di mana nilai awal itu adalah nilai sebelum dilakukan uji fitoremediasi, sedangkan nilai akhirnya itu adalah nilai ketika sudah dilakukan uji fitoremediasi. Kemudian di sebelahnya, untuk analisis data pengamatan morfologi tanaman, di mana untuk morfologi panjang akar, jumlah daun, tinggi tanaman, diukur setiap seminggu sekali, sedangkan berat basah dan berat keringnya dilakukan di akhir penelitian. Nah, untuk berat basahnya ditimbang dengan timbangan analitik dalam keadaan segar, sedangkan untuk berat keringnya dilakukan penimbangan setelah melakukan proses pengovenan selama kurang lebih 3 kali 24 jam dengan suhu 60 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk pengamatan morfologi tanamannya dilakukan selama 21 hari, khususnya untuk parameter panjang akar, jumlah daun, dan tinggi tanaman, ini dianalisis dengan one way ANOVA untuk melihat apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata dari setiap parameter tersebut. Kemudian untuk analisis kesediaan masyarakat dalam implementasi fitoremediasi,
Pengambilan datanya dilakukan dengan metode wawancara dan penyebaran kuesioner. Di mana pengambilan data ini setelah diperoleh hasilnya akan dimasukkan ke dalam persamaan rumus. Jadi nanti akan dihitung frekuensi setiap pernyataannya di poin C, di mana untuk mencari frekuensinya adalah T dikali PN. T itu adalah total jumlah responden dan PN adalah pilihan angka skor Likert. Jadi untuk kuesionernya itu terdiri dari pernyataan 1-10 adalah pernyataan positif, sedangkan pernyataan 11-20 adalah pernyataan negatif. Jadi untuk pernyataan, contohnya pilihan angka skor Likert, untuk pernyataan positif, setuju, itu sama dengan 4, sangat setuju, itu sama dengan 5. Nah, kemudian setelah mengetahui frekuensinya, nanti akan dicari nilai X dan Y-nya, di mana nilai Y-nya nanti akan dimasukkan ke persamaan rumus di poin A, yaitu adalah total responden dikalikan dengan total tertinggi skor Likert. Jadi total responden dalam penelitiannya adalah 30, kemudian dikali total tertingginya adalah 5, jadi 150. Nah, kemudian setelah mendapatkan hasil dari rumus indeksnya tersebut, nanti akan dicari rumus intervalnya, yaitu dengan cara I sama dengan 100 dibagi total skor Likert, yaitu 5, yaitu 20. Kemudian kita bisa di sini di tabel 2, untuk jarak setiap masing-masing kategori itu ada 20. Jadi untuk skor pernyataan positif, dimulai dari kategori sangat tidak setuju, itu dari 0 sampai 20%. Kemudian skor pernyataan negatif itu kebalikannya. Nah, berikut merupakan hasil dari uji kualitas air limbah tempe, di mana kita bisa lihat di sini yang bertanda kotak oranye itu mengalami penurunan, khususnya untuk BOD dan COD pada varietas kangkung batang putih dan kangkung cabut Cassandra. Kemudian untuk pH-nya ini telah memenuhi baku mutu, yaitu pada ketiga varietas. Namun untuk penurunan di BOD dan COD dan juga TSS, khususnya untuk kegiatan pengolahan kedelai, ini masih belum dapat memenuhi baku mutu. Nah, dengan adanya penurunan yang ditunjukkan pada varietas kangkung batang putih dan kangkung cabut Cassandra, itu terjadi karena adanya mekanisme risofiltrasi, di mana proses mekanisme fitoremediasi dimulai dari risofiltrasi, kontak awal antara akar dengan air limbah, kemudian terjadi fitostabilisasi dan fitosimulasi, ada penempelan kontaminan di situ, kemudian ada peningkatan juga mikroorganisme di daerah sekitar perakaran, sehingga memungkinkan untuk terjadinya proses penguraian, kemudian terjadi fitoekstrasi, yaitu penyerapan dari kontaminan tersebut, kemudian diubah menjadi senyawa yang kurang berbahaya, yaitu fitodegradasi, kemudian fitopolarisasi, yaitu dari hasil proses pengubahan tersebut nanti akan diuapkan ke atmosfer. Nah, sedangkan alasan dari nilai BOD sendiri belum memenuhi baku mutu karena satu, sulitnya sinar matahari yang masuk sehingga menghambat fotosintesis. Jadi selama penelitian saya mengamati bahwa terdapat tanaman yang membusuk dan itu menutupi permukaan air limbah dari media tersebut sehingga akan mengganggu proses fotosintesis. Kemudian juga dapat disebabkan juga oleh kurangnya jumlah tanaman kangkung air. Kemudian untuk penurunan COD-nya sendiri itu terjadi karena satu, peningkatan penyisihan bahan organik dari pemanfaatan kegiatan larut untuk mikroorganisme. Jadi di sini untuk yang pertama itu karena kemampuan dari tanaman kangkung air sendiri. Nanti akan dibahas di parameter morfologi tanaman. Yang kedua adalah nutrien dalam media yang dikonsumsi mikroorganisme. Jadi nutrien yang ada pada media itu nanti akan digunakan mikroorganisme untuk proses metabolisme. Sedangkan untuk beberapa alasan mengapa nilai COD belum memenuhi baku mutu karena satu, tingkat kejenuhan dalam penyerapan polutan organik. Jadi
setiap varietas nanti dipengaruhi juga oleh tingkat adaptasi yang berbeda-beda. Nah, itu juga yang mempengaruhi penyerapan polutan tersebut secara maksimal atau tidak. Kemudian yang kedua adalah potensi genetik itu yang berhubungan dengan poin pertama. Mengenai bioavailable fosfor, di mana kenaikan kadar fosfor itu juga berpengaruh pada setiap varietas dan penting. Jadi untuk fosfor sendiri itu adalah bentuk yang belum diserap secara langsung. Jadi untuk fosfor ini merupakan bentuk fosfor inorganik tersebut sehingga bisa melakukan ada pH, nilai pH yang bisa menghambat penyerapan unsur hara secara optimal. Nah, di dalam penelitian di sini, dari minggu pertama, dari pH-nya yang turun asam, kemudian sampai ke minggu ketiga, mengalami cenderung yang basa, sehingga nilai pH yang didapatkan itu belum dapat diperoleh secara optimal. Sedangkan untuk pH optimal adalah sekitar 6,8 sampai 7,1 untuk penyerapan fosfor secara optimal. Nah, kemudian keterkaitan antara perolehan dari nilai BOD-COD dengan nilai rasio BOD-COD ini berdasarkan biodegradability index, yaitu digunakan untuk mengetahui apakah bahan organik yang terkandung dalam media itu mudah atau sulit untuk diuraikan. Jadi ketika semakin tinggi rasio BOD-COD-nya, maka akan semakin cepat pula proses penguraiannya. Nah, untuk di tabel ke-6, kita bisa melihat bahwa untuk rasio BOD-COD sebelum dilakukan uji fitoremediasi, khususnya di varietas kangkung merah, itu diperlukan treatment, di mana nilai yang didapatkan itu rentangnya dari 0,3 hingga 0,6. Sedangkan untuk varietas kangkung batang putih dan kangkung cabut Cassandra ini lebih dari 0,06, yaitu artinya biodegradable, sehingga kandungan senyawa bahan organik yang ada di media itu lebih cepat diuraikan, sehingga penurunan yang lebih efektif itu ada di varietas kangkung batang putih dan kangkung cabut Cassandra. Nah, untuk parameter TSS-nya, di sini kita lihat bahwa ada nilai minus di sini. Nah, nilai minus di sini itu menunjukkan terjadinya kenaikan dari hari ke hari yang dapat disebabkan oleh karena adanya proses dekomposisi dari tubuh tanaman yang membusuk, sehingga dapat menyebabkan TSS ini mengalami kenaikan. Nah, untuk hasil dari pH-nya ini sendiri, khususnya pada minggu pertama, untuk varietas kangkung merah ini mengalami kenaikan pH yang lebih cepat dibandingkan dengan varietas lainnya. Kemudian adanya perubahan nilai pH secara fluktuatif, ada yang mengalami pH naik dan juga turun. Untuk peningkatan nilai pH ini disebabkan oleh adanya penyerapan karbon dioksida dalam jumlah besar ketika fotosintesis. Sedangkan untuk penurunan nilai pH-nya itu disebabkan oleh tingginya pengeluaran konsentrasi karbon dioksida sebagai hasil dari respirasi. Nah, pada tabel yang ke-7 kita bisa lihat kondisi fisik kangkung air dalam uji fitoremediasi. Nah, untuk minggu yang ke-0 kita bisa lihat bahwa untuk media limbah cair tempe pada awalnya itu masih berwarna coklat terang. Nah, untuk tanamannya bisa dilihat dari daunnya bahwa masih terlihat hijau dan sehat. Kemudian untuk minggu yang pertama mulai terjadi perubahan morfologi khususnya pada tanaman, daun. Jadi untuk kangkung merah kita bisa lihat bahwa daunnya mengalami kekeringan, tapi dia masih muncul bakal daun dan medianya berwarna coklat lebih gelap. Sedangkan untuk varietas kangkung batang putih dan kangkung cabut Cassandra, sebagian besar itu mengalami perubahan mengering dan kuning. Kemudian untuk minggu ketiga,
kita bisa bedakan dari warna pada medianya. Jadi untuk berwarna coklat kemerahan itu nanti bisa dilihat bahwa tanaman itu layu dan sedikit terjadi kerontokan. Kemudian ketika medianya berwarna hijau pekat, sebagian besar itu akan mengalami kerontokan pada akar, batang, dan daun. Sedangkan ketika medianya sudah mengalami perubahan menjadi hitam pekat, sebagian besar tanaman mengalami kekeringan dan mati. Kemudian di minggu yang terakhir, kangkung merah ini banyak mengalami kematian. Jadi kangkung merah ini hanya dapat bertahan hidup rata-rata di minggu pertama. Jadi kedua, ketiga dia sudah banyak mengalami kematian. Sedangkan yang varietas kangkung batang putih dan Cassandra masih dapat bertahan hidup. Walaupun terdapat kerontokan, tapi dia masih dapat bertahan hidup. Kemudian di sini bisa kita lihat ada gejala defisiensi dan kelebihan unsur hara, khususnya pada media limbah cair tempe. Jadi untuk yang gambar ketiga, di varietas kangkung batang putih ini mengalami unsur hara nitrogen, di mana nitrogen sendiri itu tidak dapat diserap langsung oleh tanaman, jadi perlu diubah menjadi bentuk nitrat. Jadi bentuk yang paling efektif untuk diserap oleh akar tanaman. Nah, kemudian mengapa nitrit tidak dapat diserap secara langsung? Tadi di hasil uji parameter air limbah bisa kita lihat bahwa dia baik sebelum dan juga sesudah itu tidak memenuhi baku mutu. Jadi dia mengalami kenaikan sehingga dia perlu untuk dikonversi menjadi nitrat. Karena ketika nitrat itu memiliki kadar yang berlebih itu dapat meningkatkan toksik bagi tanaman. Nah, tapi yang menjadi faktor penghambat untuk perubahan konversi dari nitrit menjadi nitrat itu adanya konsentrasi bahan organik yang tinggi pada media limbah cair tempe walaupun sudah dilakukan pengenceran. Nah, mengapa demikian? Karena di dalam media tersebut terdapat persaingan antara bakteri heterotrof, yaitu untuk bertugas menguraikan senyawa organik, dan juga bakteri nitrifikasi untuk melakukan metabolisme merubah nitrit menjadi nitrat. Oleh karena itu, kurangnya oksigen terlarut ini disebabkan oleh adanya konsentrasi bahan organik yang tinggi. Kemudian di gambar yang keempat, itu pada varietas kangkung cabut Cassandra terjadi defisiensi unsur hara kalium. Nah, bisa dilihat situ bahwa di ujung daunnya seperti terbakar, berwarna kuning yang dimulai dari bintik putih dan kuning kemudian meluas menjadi seperti yang digambar. Nah, mengapa penyebab unsur hara kalium ini bisa muncul? Itu karena adanya faktor pH. Nah, sedangkan dari penelitian pH yang didapatkan itu tidak optimal. Walaupun tingkat pH optimal untuk kangkung air itu dari 5,5 sampai 6,5 dan hasil dari di minggu pertama karena ini defisiensi bisa dilihat di minggu pertama itu 5,7 masih masuk ke dalamnya, tapi untuk penyerapan unsur hara secara optimal itu berada di pH 6 sampai 7. Jadi di sini ada pengaruh pH terhadap laju pertumbuhan tanaman yang berkaitan dengan pengingkatan nutrisi. Kemudian di gambar kelima, itu ada kelebihan unsur hara nitrogen, khususnya pada kangkung merah, di mana kelebihan unsur hara ini berupa N anorganik yang berasal dari dekomposisi tubuh tanaman yang membusuk. Nah, nitrogen yang bisa diserap itu dalam bentuk anorganik oleh akar tanaman, yaitu bentuk nitrat. Jadi dari nitrat dikonversi menjadi nitrat. Nah, dengan adanya akibat kelebihan dari unsur hara nitrogen ini bisa merusak jaringan pengangkut, khususnya xilem dan floem, sehingga mengganggu penyerapan air dan unsur hara nitrogen. Kemudian pada media kontrol, khususnya di gambar yang 6, varietas kangkung batang putih dilihat bahwa ada gejala bercak kuning di sini. Nah, penyebab munculnya bercak kuning itu adalah satu, untuk bentuk pertahanan tanaman melawan patogen. Jadi bercak kuning ini ditimbulkan karena adanya aktivitas mikroorganisme patogen untuk menginfeksi tanaman, biasanya dilakukan oleh bakteri dan jamur. Jadi di tanaman itu sendiri terdapat mikroorganisme alami yang fungsinya untuk melindungi tanaman, tapi karena mikroorganisme alami ini cenderung kalah karena mikroorganisme patogen itu memiliki adaptasi dan mekanisme pertahanan yang kuat di inangnya. Jadi
mikroorganisme itu kalah, maka tereliminasi dan mikroorganisme patogen ini bisa menginfeksi daun. Kemudian di gambar yang ketujuh, itu ada gejala defisiensi unsur hara nitrogen, khususnya pada kangkung cabut Cassandra. Nah, penyebabnya satu, perubahan pH yang mempengaruhi dalam penyerapan unsur hara, khususnya pH yang cenderung basa. Kemudian yang kedua, tidak adanya penambahan nutrisi maupun bahan organik karena berada di media kontrol. Kemudian untuk parameter morfologi tanamannya, khususnya untuk parameter panjang akar, bisa dilihat sini bahwa dari hasil analisis statistik terdapat pengaruh varietas terhadap morfologi panjang akar. Jadi ada perbedaan yang signifikan atau nilai rata-ratanya berbeda pada media limbah car tempe. Nah, perbedaan dari panjang akar ini sendiri itu dipengaruhi oleh sifat genetika, yaitu tingkat adaptasi dari setiap varietas dan juga faktor lingkungan. Nah, untuk di gambar ke-8, yang nilai rata-rata panjang akar terpendek itu ada pada varietas kangkung merah yang berwarna merah. Nah, penyebabnya itu karena satu, karakteristik dari morfologinya itu sendiri pendek dan padat sehingga kurang maksimal dalam penyerapan unsur hara. Kemudian yang kedua adalah kesulitan dalam penyerapan unsur hara yang disebabkan karena faktor pH tadi cenderung tidak optimal, tidak berada di dalam pH 6-7, kemudian menyebabkan penurunan turgor sel, di mana ketika turgor sel menurun, maka akan menghambat proses fotosintesis yang ada pada tanaman, sehingga berdampak di poin yang ketiga, yaitu kurangnya hasil fotosintesis. Nah, kemudian untuk varietas kangkung cabut Cassandra ini memiliki nilai rata-rata akar paling panjang dari minggu ke-0 sampai minggu ke-3. Jadi yang berwarna hijau itu adalah varietas kangkung cabut Cassandra. Nah, memiliki nilai rata-rata akar yang paling panjang karena satu, morfologinya itu memungkinkan akar untuk menyerap unsur hara secara maksimal. Kemudian kedua, adanya pembentukan jaringan air renkim yang akan memicu tanaman itu bisa bertahan di kondisi kritis. Jadi pembentukan jaringan air renkim ini adalah suatu bentuk adaptasi, contohnya untuk tanaman air, kangkung air, sehingga dia bisa tetap mengambil oksigen. Jadi jaringan air renkim itu adalah jaringan parenkim yang dapat menyimpan udara, sehingga nanti akan disalurkan dari bagian tubuh atas tanaman daun kemudian ke akar. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan juga dengan tingkat adaptasinya yang paling tinggi sehingga bisa dapat membentuk jaringan air renkim secara sempurna. Kemudian untuk parameter morfologi tanaman kedua adalah jumlah daun. Di mana di sini ada pengaruh varietas kangkung air terhadap jumlah daun. Nah, kita bisa juga lihat di sini di minggu yang ke-0 itu varietas kangkung cabut Cassandra itu memiliki jumlah helai daun paling tinggi. Nah, kemudian terjadi perubahan dari minggu pertama sampai minggu ketiga menjadi varietas kangkung batang putih yang memiliki jumlah helai daun paling tinggi. Nah, ini disebabkan karena yang berkaitan dengan tadi bahwa di varietas kangkung cabut Cassandra ini kekurangan unsur hara kalium. Nah, sedangkan unsur hara kalium itu berperan dalam memperkuat tanaman sehingga tanaman tidak mudah gugur. Jadi daun juga tidak mudah gugur dan meningkatkan kerja enzim untuk fotosintesis. Nah, sedangkan untuk kangkung merah sendiri ini mengalami perubahan morfologi sehingga dia memiliki jumlah helai daun paling sedikit. Jadi dapat disebabkan oleh satu, tingginya hambatan sintesis klorofil. Kemudian kedua, dengan adanya perubahan morfologi pada kangkung merah ini yang semula dari berwarna daun hijau segar, kemudian menjadi warna kuning dan kekeringan, itu menandakan bahwa dia aktif dalam penyerapan polutan organik. Yang ketiga, tingkat adaptasi yang rendah sehingga berpengaruh juga terhadap titik jenuh dari suatu varietas untuk melakukan penyerapan unsur hara. Nah, kemudian
Di gambar 11 ini adalah jumlah daun dari tiap varietas pada media kontrol, di mana perbedaan jumlah helai daun pada setiap varietas untuk media kontrol ini disebabkan karena adanya tingkat adaptasi yang berbeda-beda. Nah, sedangkan untuk kangkung merah tetap memiliki jumlah helai daun yang paling sedikit meskipun pada media kontrol. Ini disebabkan karena adanya respon fisiologis dari kangkung merah terhadap paparan sinar matahari, sehingga kangkung merah ini merespon sinar matahari ini jadi suatu bentuk yang secara fisiologis, sehingga dapat menimbulkan pembakaran pada daun, nekrosis, kematian jaringan. Kemudian selanjutnya untuk melihat apakah ada pengaruh varietas kangkung air terhadap morfologi tinggi tanaman. Dan di sini dapat dilihat bahwa tidak adanya pengaruh varietas terhadap tinggi tanaman. Nah, penurunan dari nilai parameter tinggi tanaman ini disebabkan oleh adanya penyerapan polutan organik dalam jumlah banyak dan dalam waktu operasional yang lama, sehingga tanaman banyak mengalami pembusukan dan mati. Selanjutnya adalah berat basa akar, di mana berat basa akar sendiri itu diukur untuk menunjukkan jumlah air yang terkandung pada akar tanaman. Nah, fungsi akar sendiri itu adalah sebagai tempat untuk menyimpan air dan juga biomasa senyawa bahan organik yang nantinya akan didistribusikan ke bagian tubuh tanaman untuk proses metabolisme. Nah, dalam penelitian ini pengukuran berat basa akar ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan tanaman dalam penyerapan air, khususnya media limbah cair tempe. Nah, dengan adanya semakin banyak jumlah daun, maka akan meningkatkan pula berat basa akarnya. Dan ini bisa dilihat pada media air limbah tempe, khususnya pada varietas kangkung batang putih yang berwarna biru, itu sebesar 0,98 gram, di mana pada hasil dari yang jumlah daun itu mengalami jumlah helai daun yang paling banyak, sehingga di sini pada varietas ini dapat melakukan penyerapan unsur hara secara maksimal, sehingga bisa melakukan fotosintesis secara optimal, khususnya daun itu menjadi sumber makanan bagi tanaman. Nah, sedangkan pada media kontrol berat basa akar tertinggi itu pada varietas kangkung cabut Cassandra. Nah, hal ini disebabkan karena pada varietas ini lebih dapat beradaptasi pada lingkungan yang lebih stabil dan minim polutan dibandingkan di media limbah cair tempe. Selanjutnya adalah berat kering akar. Nah, berat kering akar ini menunjukkan hasil fotosintesis pada suatu tanaman. Nah, dalam penelitian ini, berat kering akar itu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan tanaman dalam penyerapan unsur hara pada media limbah cair tempe. Nah, di dalam pengukuran berat kering akar, ini terdapat penyusutan bobot pada ketiga varietas. Nah, ini disebabkan karena adanya penurunan biomasa yang bisa kita lihat dari perubahan morfologinya. Nah, jadi pada media air limbah tempe, yang memiliki berat kering akar tinggi itu adalah pada varietas kangkung merah. Nah, bisa dilihat bahwa sebelumnya itu berwarna hijau segar, kemudian mengalami perubahan kuning, kekeringan, dan mati. Itu menunjukkan bahwa kangkung merah ini dapat aktif menyerap polutan organik lebih besar dibandingkan varietas lainnya dan menandakan bahwa adanya pencemaran bahan organik. Nah, untuk varietas kangkung merah ini sendiri dipengaruhi oleh adanya juga peningkatan nitrogen. Bahwa tadi bisa dilihat sebelumnya bahwa kangkung merah ini mengalami kelebihan unsur nitrogen. Jadi pada proses awal ketika aklimatisasi itu kan tanaman berada di dalam air bersih dalam waktu tertentu selama 4 hari. Nah, di dalam media air bersih di situ tanaman dipaksa untuk bisa beradaptasi di situ dan tanaman mengalami penurunan fungsi tubuh tanaman karena tidak ada tambahan bahan organik yang ada di media tersebut. Kemudian ketika dilakukan pemindahan di reaktor uji fitoremediasi, kemudian mau tidak mau tanaman harus dapat beradaptasi dengan cepat dari yang sebelumnya kekurangan bahan organik, kemudian jadi
kelebihan bahan organik di situ. Sehingga tanaman tersebut menyerap nutrisi yang pada media itu secara berlebih. Nah, namun mengapa di berat basah akar itu bukan kangkung merah? Nah, karena di sini di kangkung merah itu mengalami penurunan biomasa akhir tanaman terhadap kangkung merah. Nah, ini disebabkan oleh tingkat adaptasi yang paling rendah dibandingkan varietas lain, sehingga kangkung merah ini mengalami keadaan titik jenuh. Kemudian selanjutnya adalah aspek culture, yaitu untuk menganalisis kesediaan pelaku usaha dalam penerapan metode fitoremediasi terhadap limbah cair tempe. Jadi bisa dilihat di sini, khususnya untuk pernyataan 1 sampai 10 itu adalah jawaban responden yang sudah disesuaikan dengan kategori skor interval pada skala Likert. Jadi tanggapan responden di sini menunjukkan bahwa Halo, tanaman Mbak Rosana, ini sudah setengah jam lebih, jadi tolong dipercepat ya. Oh ya baik, Karena Prof. tadi kan sudah diingatkan maksimal 20 menit ya, ini sudah iya. setengah jam lebih. Iya. Ya baik, Prof. Saya cepat saja. Jadi di sini tanaman kangkung air itu dari tanggapan responden itu bisa menyerap sehingga rata-rata mereka menjawab setuju. Nah, di poin ke-678 ini menunjukkan pembahasan secara ekonomi. Mengapa mereka menjawab setuju? Nah, itu karena adanya keadaan ekonomi yang tidak stabil dan ada pengaruh rendahnya pendidikan di situ. Kemudian gambar 16 ini menunjukkan jumlah frekuensi terbanyak berdasarkan tingkat pendidikan, bahwa dari pernyataan 1 sampai 20 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi itu tidak selalu mutlak memiliki pengetahuan yang lebih luas juga, karena pendidikan rendah di sini, khususnya di pernyataan pertama, tingkat SD ini bisa memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan SMA karena bisa diperoleh dari pendidikan informal. Kemudian di pernyataan 13, 14, dan 18 di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya kurang kesadaran lingkungan pada pelaku usaha. Yang pertama disebabkan oleh satu, kurangnya informasi. Ini berkaitan juga dengan yang poin ketiga, kurangnya sosialisasi, kemudian pendidikan lingkungan hidup di usia dini, dan pendidikan informal. Kemudian yang keempat, pola pikir atau mindset yang melekat pada pelaku usaha tersebut, bahwa pembuangan limbah cair tempe secara langsung ke sungai itu adalah suatu hal yang wajar karena menganggap limbah cair tempe itu dapat terbawa oleh aliran sungai. Kemudian di pernyataan 17, 18, dan 20 dapat dilihat di sini bahwa banyak pelanggaran yang terjadi karena mereka menunjukkan jawaban yang netral. Netral itu mereka menganggap bahwa tidak tahu atau masih ragu apakah terhadap statement yang diberikan. Jadi penyebabnya itu satu, karena kurang rasa memiliki lingkungan. Kedua, tidak adanya pengawasan dan monitoring. Ketiga, regulasi yang longgar dan tidak tegas. Empat, adalah kurangnya kerjasama antara pihak instansi, pemerintah desa setempat, dan juga masyarakat. Kemudian kalau tadi ditinjau dari tingkat pendidikan, sekarang umur. Nah, dari pernyataan 1 sampai 20, sebagian besar didominasi oleh responden dengan latar belakang 30 sampai 39 tahun. Nah, dengan rentang usia di sini, mereka itu memiliki kemampuan dalam pemahaman dan penyerapan informasi paling cepat. Dan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Rian ini menunjukkan bahwa pemahaman tertinggi suatu informasi itu dari umur 30 sampai 59 tahun, sedangkan persentase rendah dalam pemahaman suatu informasi itu di bawah 30 dan lebih dari 60 tahun. Jadi kesimpulan yang bisa saya tarik di sini untuk yang pertama, jadi untuk parameter BOD, COD, dan TSS itu belum dapat memenuhi baku mutu menurut peraturan LHRI nomor 5 tahun 2014, sedangkan pH-nya itu sudah dapat memenuhi baku mutu. Kemudian yang kedua, itu respon tanaman kangkung air terhadap media limbah cair tempe itu mengalami perubahan signifikan hanya pada parameter panjang akar dan jumlah daun. Kemudian yang ketiga, dapat dilihat bahwa pelaku usaha tempe home industry desa Pliken itu rata-rata sebagian besar menyatakan setuju dengan adanya penerapan program teknologi, tetapi ada beberapa kendala karena satu, faktor waktu, dua, ekonomi, ketiga, pola mikir, dan yang keempat adalah kurangnya pengetahuan. Kemudian ada beberapa saran yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama untuk peneliti dan akademisi, yaitu
melakukan penelitian lebih lanjut, khususnya pada varietas kangkung air yang mampu menurunkan kadar BOD, COD, dan TSS secara maksimal, dan juga diperlukan treatment sebelum uji fitoremediasi, contohnya dengan melakukan penambahan karbon aktif, pasir silika, dan juga zeolit. Kemudian yang kedua, untuk masyarakat, ini diperlukan peran aktif masyarakat secara mandiri, sehingga dengan adanya melakukan fitoremediasi ini, mereka bisa melakukan secara mandiri tanpa menunggu dari pihak perangkat desa ataupun pemerintah setempat. Kemudian yang ketiga adalah bagi pemerintah. Jadi pemerintah, khususnya perangkat desa, ini bisa berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan sosialisasi, kemudian juga pengarahan terhadap masyarakat. Baik, sekian hasil progres penelitian tesis yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada saran, dipersilahkan. Baik, saudari, sebentar, mana tadi? Rahel, Prof. Rahel, ini catatan nanti pada saat ujian tidak semua hal itu harus diceritakan satu persatu. Karena tadi awal saya biarkan karena tidak mau mengganggu begitu ya, tapi lama-lama loh ini sudah 1/2 jam lebih. Jadi untuk pada saat ujian nanti, sebenarnya PPT-nya ini 30, tapi kalau itu bicaranya per slide 1/2 menit mau dijelaskan itu kayaknya kan hanya butuh waktu 15 menitan ya, itu masih cukup begitu ya. Tapi penjelasannya itu yang terlalu tadi, justru terlalu panjang dan itu justru yang menjebak diri sendiri, begitu ya. Jadi nanti akan kelihatan pada saat diskusi nanti, begitu. Baik, kita mulai. Jadi dan perlu saya sampaikan bahwa, pada SHP ini para pembimbing itu juga bertindak sebagai penguji, begitu ya. Jadi Pak Ruli dan Bu Tiwi itu, bertindak sebagai penguji, begitu. Nah, kita mulai urutannya dari para penguji dulu. Nah, mungkin, Bu Kasyati dulu, saya, kemudian Bu Tiwi, dan terakhir nanti Pak Ruli, begitu. Silahkan Bu Kasyati. Ya, baik, Prof. Terima kasih, Mbak Rahel. Suara saya terdengarkah? Terdengar, Bu. Bisa. Oh ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya selamat dulu ya, sudah sampai pada tahapan seminar hasil penelitian atau SHP. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Naning tadi, banyak data yang disampaikan atau dituliskan atau dilaporkan pada siang hari ini. Baik, saya akan mencoba memberikan beberapa masukan ya, terutama terkait dengan penulisan draft dulu ya. Jadi mungkin ada beberapa bagian yang belum lengkap. Jadi saya lihat dari depan sampai belakang ini seperti kata pengantar belum ada, kemudian abstrak atau ringkasan dari draft tesis ini juga belum ada, daftar riwayat hidup juga belum ada, kemudian di situ ada rencana jadwal penelitian yang harusnya itu sudah tidak muncul lagi di dalam draft tesis ini. Jadi nanti bisa direvisi. Kemudian sebentar apa lagi? Oh ya, beberapa tulisan yang typo-typo nanti sudah saya tuliskan di sini, mohon nanti bisa dicek kembali. Itu untuk perbaikan penulisannya, kemudian langsung saja ke hasil. Tadi sudah dibahas lumayan lengkap ya pada saat penyampaian hasil tadi. Di situ pada tabel berapa ini? Tabel 8 Mbak Rahel. Itu kan ada pengujian kualitas air ya, ada apa ini TSS, BOD, COD gitu ya, pH, nitrit, nitrat seperti itu. Nah, saya membaca di bagian pembahasan hasilnya memang ada seperti ini. Di pembahasan juga sudah disampaikan TSS-nya tinggi, kemudian BOD-nya tinggi, COD-nya tinggi untuk setiap
reaktor ya yang ditempati oleh kangkung merah, kangkung batang, dan kangkung cabut Cassandra. Namun saya belum menemukan keterkaitan antara komponen-komponen ini. Menurut Mbak Rahel, bisa nggak ini dikaitkan? Misalnya TSS, kebetulan ini tinggi semua ya, TSS-nya tinggi, BOD-nya tinggi, kemudian COD-nya tinggi. Bisa nggak itu dikaitkan pada pembahasan? Jadi TSS-nya itu kan mencerminkan adanya bahan organik yang tinggi gitu ya. Nah, ternyata dari sini juga sejalan TSS yang tinggi itu kalau dilihat lagi parameter yang lain, BOD-nya juga tinggi, COD-nya juga tinggi. Menurut Mbak Rahel, bisakah itu dikaitkan antar satu dengan yang lain parameter ini? Silakan, Mbak Rahel. Iya. Untuk hal itu saya belum mencari lebih lanjut, tapi Oke, sepertinya bisa Bu, karena ini kan saling berkaitan, apalagi ini ya, parameter inti yang diukur dalam ya, baku mutu nomor 5 tahun 2015 itu kan ada 4, BOD, COD, TSS, dan pH. Nanti ya, saya akan cari lebih ya. lanjut referensinya. Oke, baik. Nanti coba ya dipertimbangkan. Itu bisa dikaitkan kok antara satu dengan yang lainnya. Jadi nanti pembahasannya bisa lebih komprehensif gitu. Tidak hanya, oke ini TSS sebelum, ini TSS sesudah, untuk kangkung merah, untuk kangkung batang, kangkung cabut. Tapi itu bisa dikaitkan satu dengan yang lain ya. Oke, kemudian kerapatan tanaman kangkung. Apakah saya coba mencari di atas di bagian metode kok tidak nemu ya, eh, tidak menemukan kerapatan tanaman kangkung ini per reaktor itu berapa? Di situ hanya dituliskan bobotnya berapa 300 atau berapa gitu ya kayaknya. Ada nggak Oh, itu kerapatannya? untuk kerapatannya di sini saya tidak menggunakan Bu. Oh, tidak di Jadi di awal itu 300 gram memang di ya awal ya. semuanya masing-masing. Oh, masing-masing ya. Berarti itu Iya, untuk tanaman kangkung merah, batang merah, putih, sama yang cabut ya. iya, Tapi jumlahnya berapa? Tidak. Yang penting bobot ya. Bobot apa? Bobot iya awal bobotnya, gitu ya. bobot Bobot awal. awal. Jadi nggak punya data jumlah batang berapa batang gitu yang dimasukkan tidak. Tidak ada data itu. Eh, Tidak ada Bu. Nggak ada. Oke, ya sudah kalau nggak ada. Kemudian di tabel berikutnya, ya di tabel yang ada gambarnya kecil-kecil. Oh, sebentar, tabel 9 dulu. Tabel 9 ini kan ada eh, pengukuran parameter fisika dan kimia, efisiensi. Ya, ini ada nilai efisiensi. Efisiensi penurunan parameter fisika dan kimia. Itu ada nilai yang beberapa nilainya negatif kayak TSS atau minus ya, pada kangkung merah, kangkung batang putih, kangkung cabut Cassandra dan seterusnya. Itu yang merah itu malah justru minus semua atau negatif semua efisiensinya. Nah, kalau efisiensinya nilainya negatif itu artinya apa, Mbak? Baik atau tidak? Eh, Dia apa? Dia kan mengalami kenaikan Bu, minus ini. Jadi tidak ada penurunan. Jadi nilai efisiensinya bisa dikatakan tidak bisa berhasil gitu Bu. Oke, Dalam tidak. menurunkan kadar polutannya bisa dikatakan Tidak, tidak tidak berhasil. berhasil ya. Oke, Iya. di sini apakah sudah ada penjelasannya? Penjelasan mengenai itu di pembahasan? Iya. Saya tuh lebih menekankan untuk yang bisa menurunkan kadar polutan, Bu. Oh, Jadi untuk yang gitu. varietas kangkung putih sama Cassandra itu bisa menurunkan BOD dan COD. Untuk TSS, Oke, untuk ketiga varietas hmm. belum bisa. Ya mungkin nanti ditambahkan aja di pembahasan ya, karena pembaca juga ingin tahu ini kok negatifnya banyak atau minusnya banyak. Ini hampir semua kangkung merah malah minus semua gitu. Yang kangkung batang putih sama Cassandra memang ada minusnya gitu ya. Tapi secara keseluruhan minusnya lebih banyak ya daripada, Iya, berarti belum efektif ya di dalam iya, belum efektif. meremediasi ini ya, beberapa komponen atau parameter
ini polutan ya. Iya. Kemudian sebentar ini di tabel yang ada gambarnya itu Mbak, yang gambar kangkung. Nah, ini dia tabel 12. Sudah? Tabel 12? Ya, oke. Nah, ini saran ya. Karena ini nanti kan jadi warisan yang ditinggalkan dan pasti akan dibaca oleh banyak adik tingkat atau beliau-beliau yang membutuhkan. Nah, gambarnya oke, terang, kelihatan, tapi saya yang melihat itu tahunya oke, ini kangkung paling bawah sendiri, kayaknya batangnya putih gitu. Tapi saya nggak ngerti yang paling bawah, baris kedua, baris ketiga, itu mana yang Cassandra, mana yang batang putih, batang merah. Nah, mungkin bisa diperjelas nanti, ditambahkan mungkin inisial A, diberi keterangan bawahnya A itu apa, B apa, C apa, atau diberi panah gitu ya, terus diberi keterangan. Jadi kami pembaca yang ini tahu, oh ini kayaknya tidak menduga-duga gitu. Jadi oh baris pertama ini untuk kangkung apa, baris kedua apa, baris ketiga apa, atau malah ini diacak. Paham dengan pertanyaan saya atau maksud Iya. saya paham nggak, Mbak? Jadi setiap masing-masing ini diberi apa seperti kode gitu ya Bu, Iya, biar iya lebih detail. betul. Iya, biar tahu juga. Karena oke, taunya ya ini kangkung, tapi yang batang putih. Taunya batang putih satu, sebelahnya ada batang merah gitu. Nah, terus atasnya itu apa? Apakah cabut gitu kan supaya kami paham juga dengan gambar ini. Gitu. Kan ada maknanya ya gambar itu. Paham ya dengan Ya, paham. maksud saya? Oke, nanti diberi keterangan. Nah, ini juga yang halaman tabel lanjutan itu juga sama ya. Mungkin itu ada labelnya tapi tidak terbaca di draft ini. Iya. Mau digedein juga nggak bisa, nggak kelihatan. Ya, nanti diperjelas. Oke, maaf ini ada suara-suara backsound-nya. Oke, nah ini juga yang panjang-panjang ini, yang gambar berapa di 1, 2, 3, yang gambar 3 masih pada tabel lanjutan itu juga nggak jelas apa kangkung apa itu gitu. Sebelahnya kayak layu, kayak kering, kangkung batang merah mungkin yang pendek itu ya. Nah, itu sebaiknya diberi inisial atau diberi keterangan gitu supaya kami mudah memahami. Ya, untuk gambar sebaiknya Baik. diberi penjelasan yang lebih detail. Nah, seperti ini yang gambar lanjutan tabel 12 yang warna medianya hitam halaman 52 itu ada yang hitam-hitam, kemudian ada yang hijau gitu ya. Yang nomor berapa itu dari kiri 1, 2, 3 dari kiri hijau semua. Apakah itu kangkung yang sama atau kangkung yang berbeda? Ya, ntar diberi ya, diberi ininya penjelasannya tambahan. Kemudian ke defisiensi unsur hara. Defisiensi unsur hara, gambar. Nah, oke. Gambar 10 ya, defisiensi unsur hara. Apakah yang mengalami defisiensi unsur hara ini kayak misalnya nitrogen ya. Ini hanya pada kangkung batang putih saja. Kangkung jenis kangkung yang lain tidak mengalami defisien nitrogen. Gimana, Mbak Yang Rahel? untuk yang kangkung cabut Cassandra juga mengalami defisiensi unsur hara, Bu. Kalium lebih. Oh gitu, kalium. Kalau yang nitrogen yang dijumpai hanya kangkung batang putih aja. Yang batang merah enggak? Yang merah itu cenderung malah kelebihan unsur hara, Bu. Oh, kelebihan. Kalau yang kekurangan unsur hara N, nitrogen dijumpai pada kangkung batang putih ya. Iya, Saja. Bu. Batang putih saja ya. Iya, batang Karena putih. oke, maksud saya gini, kalau setiap jenis kangkung ini juga mengalami defisien, walaupun itu mungkin apa proporsi warna kuningnya itu nggak sama. Nah, itu alangkah baiknya kalau di, di, disandingkan gitu ya. Kalau misalnya memang mengalami
tiga jenis kangkung itu mengalami mengalami defisien entah itu nitrogen, entah itu kalium gitu. Nah, menurut Mbak Rahel, ini apa bedanya kalau dari gambar ini ya? Ini kan sama-sama kuning nih, defisien nitrogen dengan defisien kalium. Kalium. Seperti ini ya. Apa bedanya kalau dilihat dari morfologi gambarnya? Kan sama-sama kuningnya. Ada yang spesifik nggak dari sini? Ya, jadi untuk awalnya sih Bu, untuk pembedanya. Kalau yang untuk kangkung batang putih, defisiensi unsur nitrogen dia itu pertama dari hijaunya lebih tua awal semulanya. Kemudian berubah menjadi hijau lebih cerah, kemudian menguning. Nah, kalau untuk yang unsur hara kalium dia itu lebih ke muncul spots begitu Bu, atau bintik gitu, bintik coklat, bintik putih atau kuning, kemudian meluas menjadi kuning kecoklatan. Terus jadi di bagian ujungnya itu ada seperti terbakar gitu Bu, Kering gitu di ya, ujung terbakar bawah. seperti Iya. ujung. Nah, barangkali nanti Mbak Rahel punya dokumentasinya ketika mengawali proses defisiensi muncul ini sampai dengan yang ditampilkan gambar 10 seperti yang tadi disebutkan awalnya hijau, kemudian hijaunya lebih tua, terus apalagi akhirnya kuning ini. Ada nggak itu didokumentasikan nggak? Kalau ada mungkin bisa disandingkan kejadian Ada atau Bu. proses. Nah, itu akan lebih baik dan informatif begitu. Nah, kebetulan ini yang ketahuan defisien nitrogen ini pada yang kangkung batang putih ya, yang Iya Bu. lebih banyak kejadiannya. Oke, mungkin nanti bisa ditambahkan tuh yang awal itu seperti ini, kemudian mulai pada hari keberapa muncul spot atau muncul pudar warnanya, kemudian berubah menjadi ini bagian ujung atau tepinya menjadi menguning. Nah, demikian juga nanti dengan yang kalium. Gitu ya. Iya baik Bu. Ditambahkan dokumentasinya, kemudian diberi keterangannya dijelaskan di sana gitu ya. Oke, itu untuk defisien, untuk gambar-gambar karena ini bagus gitu ya dan perlu tahu prosesnya kan tidak pembaca taunya ujuk-ujuk kok kayak gini gitu ya. Tiba-tiba kayak gini. Mesti kan ada proses sebelumnya sebelum menjadi seperti gambar 10 atau gambar 11. Begitu ya Mbak Rahel? Ya baik Bu. Oke, baik. Kemudian tadi disebutkan kalau apa definisi defisiensi kalium ataupun nitrogen lebih banyak dipengaruhi oleh pH. Walaupun pH-nya kalau tadi saya sempat dengar dan di data itu juga ada pH di situ sudah sesuai baku mutu ya, Mbak. Iya, masih dalam Ya, rentang 6 sampai 9 Bu. oke. pH-nya sudah sesuai. Tapi mengapa kondisi tanaman dalam hal ini adalah kangkung sebagai fitoremediatornya justru pada waktu tertentu mengalami seperti ini gitu ya, seperti itu tadi nampak daunnya menguning, menggulung begitu. Kira-kira kenapa? Atau sudah dibahas di sini? Untuk tiap varietasnya itu kan ada titik tingkat kejenuhan ya Bu. Jadi Oke, setiap varietas itu punya tingkat adaptasi yang berbeda-beda. Di samping karena faktor pH juga, kemudian ya. tingkat adaptasi, dan khususnya yang kangkung merah ini memiliki tingkat adaptasi paling tinggi walaupun dia bisa mengakumulasi polutan organik paling besar karena tingkat adaptasinya yang paling rendah. Jadi di awal dia bisa menaikkan pH lebih cepat di minggu pertama, tapi ketika di minggu kedua ketiga dia sudah tidak mampu lagi untuk bertahan hidup dan banyak mengalami kematian, Bu. Oke, itu yang kangkung merah ya. Iya, Tapi yang dua jenis kangkung lainnya sampai akhir penelitian masih bisa masih bertahan, masih hidup. Iya, masih masih hidup muncul ya. bakal daun juga. Oke, masih muncul bakal daun. Oke, jadi mungkin di antara kedua itu ada yang nanti dipilih yang efektif ya untuk fitoremediator gitu ya. Kemudian yang terakhir kesimpulan, Mbak. Di kesimpulan itu saya melihatnya belum kesimpulan ya. Nanti coba dicek lagi dengan
tujuan. Mestinya di kesimpulan tidak muncul lagi hasil ya. Di situ Iya. masih ada seperti ringkasan hasil begitu. Harusnya lebih apa ya, kesimpulan itu kan lebih simpel gitu ya. Tujuannya apa? Oke, kesimpulannya seperti ini gitu ya. Nanti coba ini lagi dirumuskan lagi kesimpulannya seperti apa. Seperti itu ya. Ini kesimpulannya 1, 2, 3 masih panjang, belum kesimpulan ya. Oke, begitu saja. Matur suwun Prof. Naning, waktu dan media saya kembalikan ke Prof. Naning. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Kasiati, masukannya banyak. Saya tidak akan yang sudah disampaikan Bu Kasiati, saya akan coba skip saja, tetapi memang banyak hal yang harus dibahas begitu ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat dulu kepada Saudari Rahel karena hari ini sudah maju SHP sehingga tinggal selangkah lagi untuk ujian. Nah, kalau boleh tahu karena di naskah tidak ada atau saya yang kurang cermat nyari ya, saya itu sebenarnya nyari CV-nya tapi nggak ketemu. Background-nya apa Mbak Rahel? Saya biologi, Prof. Biologi dari mana? UKSW, Prof. Oh, dari UKSW, oke. Background biologi itu pas sebenarnya untuk mengembangkan penelitian ini. Namun ada beberapa hal yang perlu dicermati. Ujian proposalnya kapan ya? Dulu saya nguji nggak sih kok lali ya? Timnya Iya, sama iya, ini. Prof. Iya. Tanggal 21 Agustus, Prof, tahun kemarin. Oh, tahun kemarin, makanya kok Iya. wis lali karena sudah lama ya gitu. Enggak apa-apa. Jadi gini, jadi kalau biologi ya mestinya untuk tata tulis nomenklatur penulisan ilmiah itu harus benar. Saya berarti menuntut tinggi karena background-nya biologi. Jadi di judul itu Ipomea aquatica, judul memang pakai kapital, tetapi untuk nama spesies tidak wajib. Gitu ya, jadi supaya nanti itu bisa diperbaiki. Nah, kemudian lah ini juga judulnya tadi masih seminar proposal. Cover-nya itu tadi loh, Mbak. Coba dilihat, Mbak. Cover-nya itu kayak di atas sendiri tadi kayaknya ada seminar atau bukan punyanya Mbak Rahel? Bukan, Prof. Oh, bukan, Yang ini. oke. Oke, jadi itu nanti yang di ini, tapi di abstrak jelas orang membaca pertama kali itu abstrak. Sehingga tujuannya itu mau membandingkan 3 varietas. Tapi di abstrak itu varietas apa saja? Abstraknya ada enggak ya? Jangan-jangan enggak ada? Kayaknya Belum saya tambahkan, Nah, Prof. jadi orang pasti ingin tahu varietasnya itu apa saja begitu. Dan itu baru muncul kayaknya di tujuan kalau nggak salah ya, di tujuan begitu. Nah, kemudian jadi gini, sebenarnya problem yang mau diangkat apa? Kita mulai dari situ dulu. Problemnya apa? Untuk membandingkan dari 3 varietas itu, mana yang lebih bisa menurunkan kadar polutan organik untuk media limbah cair tempe. Oke, berarti tujuannya kan meremediasi. Iya. Ya kan, di antara 3 ini mana yang paling powerful, begitu ya. Meremediasi, yang mau diremediasi apa? Kadar BOD, COD, TFS. Limbah apa? Limbah cair tempe, Prof. Limbah cair industri tempe. Berarti kan home industri tempe ya. Itu yang Iya. diangkat. Tapi di pendahuluanmu, adakah itu? Sudah ada belum? Sejauh ini saya sudah lihat ada, Prof. Ada apa di situ? Karena di Untuk tinjauan pustaka ada, tapi seharusnya beberapa hal di tinjauan pustaka itu munculnya di pendahuluan. Karena di pendahuluan Anda kan lebih fokusnya di
Indonesia, bukan bicara Indonesia. Harapannya, oke, nggak masalah kalau itu nantinya hasil ini mau diaplikasikan di skala yang lebih besar. Memang harapannya seperti itu. Tetapi eh, problemnya itu Anda runtut jelaskan dan didukung data-data, begitu ya. Itu yang harus apa namanya, direvisi karena di sini sudah bagus, di sini sudah konsumsi tempe dan lain-lain, tapi itu datanya kan data lama. Nah, sementara apa namanya, bagaimana dengan Banyumas? Sebenarnya fokusnya itu kan di Banyumas. Karena di Banyumas banyak industri tempe. Kenapa? Karena mereka akan dibuat mendoan. Bla 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 bla, ada berapa? Pertanyaan saya, berapa jumlah home industri tempe di Banyumas? Sekitar 572, Prof. Itu angka itu ada di mana? Waktu itu saya datang wawancara Enggak, langsung di bukan. Balai Yang Desa. di naskahmu ini ada di mana? Belum saya tambahkan, Prof. Nah, itu dia. Jadi jumlah itu penting, itu dimasukkan di pendahuluan sebagai supaya bukan kelihatan saja, tetapi memang penelitian ini urgent untuk dilakukan karena jumlah home industri di Banyumas itu 500 sekian. Ya cari data di BPS, insya Allah adalah gitu itu. Jadi diupdate data-datanya supaya memang itu yang mau diselesaikan gitu ya. Nah, kemudian apa namanya, daya beli masyarakat dan lain-lain ini jadi di tulisan itu sama dengan, mohon maaf saya harus jujur mengatakan di presentasi tadi. Ada hal yang seharusnya tidak perlu ditulis, tidak perlu dibahas tapi disampaikan. Padahal relevansinya dengan penelitian ini ya ada tapi jauh sekali. Contoh eh, daya beli masyarakat dan lain-lain, relevansinya apa? Itu kan kayaknya ya, dan daya beli ini kemudian dikaitkan dengan, apa namanya, limbah. Lah kan nggak ada, ya dikait-kaitkan bisa, tetapi kan nggak bisa gitu loh. Jadi itu yang agak agak, apa namanya, perlu diperhatikan. Kemudian hati-hati, contoh di halaman 3 pendahuluan, literasi yang masih minim mengenai metode fitoremediasi, hati-hati. Dan ini sitasi, tanpa sitasi. Jadi orang bisa saja nanti blame and complain, gitu ya. Jadi dari mana dasarnya bisa mengatakan literasi mereka kurang? Gitu. Jadi itu yang perlu kehati-hatian, begitu. Jadi kemudian apa sih, bioremediasi itu, Rahel? Bioremediasi, Prof. Ya, Dengan menggunakan mikroorganisme. Kalau yang fito ini menggunakan tanaman. lah ya Sejauh yang apa? saya tahu. Apa definisinya yang komplit? Eh, Untuk bioremediasi yang saya tahu, untuk artinya itu untuk membersihkan cemaran dengan menggunakan bantuan mikroorganisme gitu. Nah, definisimu bioremediasi kemudian dibagi dan kemudian sampai fitoremediasi di naskahmu ada tidak? Untuk lebih detailnya belum, Prof. Enggak Hanya ada. remediasi. Lah iya, remediasi juga Anda enggak secara lugas mengatakan remediasi apa gitu, itu enggak. Sementara itu kan kata kunci, termasuk fitoremediasi gitu ya. Padahal itu ada di judul gitu loh. Harusnya kan fokus di situ, harus ada, harus dimunculkan begitu ya. Nah, kemudian apa bedanya manfaat penelitianmu dengan tujuan? Untuk manfaatnya itu lebih bagaimana dari hasil penelitian itu bisa berdampak untuk dari segi masyarakat, Lah ya, peneliti, begitu. itu kan hanya bahasa dibalik saja dari tujuan kan ya. Ya enggak? Kalimatmu dimanfaat ini sebenarnya kan kalimat yang dibalik dari tujuan begitu ya. Untuk S2 janganlah seperti itu. Jadi S1 saja kita selalu sarankan jangan seperti itu kok. Baliknya lagi justru ada problem apa
karena problemnya ini belum jelas. Contohnya, tempe ini sebenarnya, kalau dari sisi, konsumsi, oke, tinggi. Mengapa sih, orang cenderung kemudian, tingkat konsumsi tempe itu tinggi, Mbak Nilai Rahel? gizinya tinggi dan juga harganya lebih murah, Prof. Nilai gizi tinggi, harganya lebih murah. Nilai gizi apa yang lebih tinggi? Yang tinggi. Protein dari Itu tempe sudah itu. muncul belum di naskahmu? Belum, Prof. Nah, itu dia. Jadi, eh, kalau bicara tentang kadar gizi, proteinnya tinggi, harganya murah, berarti ini kalau tempe kemudian ini orang kemudian kan cenderung mengkonsumsi tempe karena untuk kecukupan gizi. Pertanyaannya kemudian berarti ini bisa dikaitkan dengan SDGs nomor berapa? Penelitian Anda ini mau berkontribusi di SDGs nomor berapa? Untuk sejauh ini saya belum menelaah lebih jauh, Prof. Belum saya kaitkan dengan SDGs. Lah ya itu. Jadi ada problem global, ada problem nasional. Ketahanan pangan itu kan problem global dan masuk nawacita dan masuk di dalam RPJMN. Anda masuk di situ bahwa penelitian Anda berkontribusi itu terutama misalnya SDGs nomor 2. Kemudian ketahanan pangan itu program prioritas nasional nomor 4. Anda masuk ke situ. Sehingga manfaatmu itu kemudian penelitian ini mendukung ketercapaian SDGs nomor 2. Kemudian RPJMN dan lain-lain. Mengapa? Karena kalau produksinya ini bagus, harapannya dia pun environmental friendly. Kalau IPAL-nya meskipun sederhana, harapannya nanti kan Anda belum nyinggung di pembahasan, Anda berkutat sangat rigid di aspek yang sebenarnya kadang-kadang nggak ada datanya, tapi Anda berani menyampaikan itu. Gitu ya. Jadi, tapi sebenarnya yang dibutuhkan kan bahwa, oke, dari 3 varietas itu, mana yang lebih potensial untuk meremediasi limbah tempe? Untuk menjawab judulmu itu. Untuk varietas kangkung batang putih, Prof. Batang putih, mengapa? Karena memiliki nilai efisiensi yang lebih besar Coba dibandingkan munculkan hasilnya itu. Jadi jawabannya Anda bahasnya itu baliknya lagi per judul, per tujuan. Ini kan yang Anda sampaikan tadi pertanyaannya Bu Kasyati, kenapa kok minus? Ya kan? Padahal kalau dilihat dia ini Anda batang putih karena BOD-nya itu 20%. Cabut hanya 14,1%. Tapi apakah itu juga efisien karena penurunan BOD-nya hanya 20%. Pasti something wrong terhadap data atau cara penelitian. Pertanyaannya, Anda mengukur ini awalnya pasti di awal penelitian, ya kan? Akhirnya itu di H berapa? 21, Prof. 21. H7 dihitung enggak? Tidak, Prof. Jadi hanya dibandingkan sebelum dan sesudahnya. Nah, itu dia. Sementara judulmu kan ingin melihat kemampuan mereka dalam meremediasi limbah tempe. Tapi sekarang pertanyaan berikutnya, berapa siklus hidup kangkung? Untuk kangkung dari sejak nanam kemudian siap panen itu berapa hari? 35 hari kurang lebih. 35 hari. Sementara Anda memulainya mereka itu umur berapa? Jadi setelah kalau dari bahasa pertanian 35 hari itu setelah udah selesai masa panen langsung saya
tanam gitu. Jadi langsung dimasukkan ke air bersih, aklimatisasi, kemudian setelah 4 hari langsung dimasukkan Lah, uji lah ya rapi. berarti kan mereka sudah masa panen 35 hari terus untuk penelitian. Ya, Iya, iya. ya wajar kalau podo mati. Wah, jadi eh eh, di- eh, pertanyaannya kemudian Bu Kasyati tadi sudah menanyakan berapa jumlah daun. Justru saya kenapa yang dihitung berat basah, berat kering itu hanya akar? Alasannya apa? Karena akar yang pertama kali kontak dengan limbah cair tempe. Loh lah konsepmu remediasi ya masih belum pas kok, kurang. Baca nanti, apa namanya, jurnal-jurnal remediasi. Pemanfaatan kangkung untuk remediasi itu sudah di tahun 90-an, ini bukan bukan hal baru. Karena kangkung sudah yang pertama kali dilakukan, banyak orang melakukan itu kangkung, gitu loh. Jadi, kalau Anda mau cari referensi, ya cari yang di tahun 90-an, itu akan banyak. Jadi Kak, apa namanya, eee, Anda tahu ketika menggunakan itu umurnya seragam tidak? Ada aklimatisasi tidak? Ada, Prof. Gimana caranya? Jadi setelah sudah diambil masa panen, terus masing-masing dengan waktu yang seragam, Oke. langsung diaklimatisasi. Lah ya Masing-masing sama varietasnya. ya, 4 hari. tapi alasannya apa mengambil dan kemudian dilakukan treatment ketika sudah masa panen? Karena sejauh yang saya tahu ketika Ada sudah referensinya enggak? dewasa, Ya, ada ya, referensinya tidak? ada. Jadi ketika sudah dewasa, diharapkan itu bisa apa namanya meremediasi lebih banyak begitu, Prof. Jadi kalau misalnya masih belum dewasa, jadi belum mampu menyerap lebih maksimal. Oke, Anda curiga tidak dengan hasil minus ini kemungkinan berkaitan dengan hal tersebut? Berarti kan 35 hari plus 21 hari, berarti kan hampir 2 bulan ya. 2 bulan kangkung itu sudah masanya mati. Artinya, kematian itu bisa jadi bukan karena dampak limbahnya, bukan karena dia, sesudah meremediasi mati, tapi mungkin berkaitan dengan siklusnya itu, gitu loh. Jadi maksud saya, aklimatisasi itu justru diambilnya awal itu kan dengan harapan usia yang seragam. Kemudian, biasanya kalau mau diuji cobakan gini, ditumbuhkan dulu di lab. Tanpa apa-apa kayak kontrol, baru kemudian, ketika dia sudah beranak pinak, nah anaknya ini yang kemudian diambil dengan asumsi anaknya ini umurnya lebih seragam gitu. Tapi ya nggak apa-apa, ini kan sudah, terjadi, namun, dalam pembahasannya Anda harus menjelaskan berbagai kemungkinan. Berbagai kemungkinan. Jadi, bisa jadi juga mungkin minusnya ini karena Anda tidak punya, data H7, H14, yang dipunyai hanya H0 dan H21. Sehingga, TDS, kemudian COD, nitrat, nitrit, fosfat itu minus. Semuanya minus. Artinya, kalau ini kemudian digunakan untuk, menjelaskan, menjawab tujuan, kan menjadi dia sebenarnya tidak berpotensi. Karena sekarang pertanyaannya gini, limbah, tempe itu, yang gede kandungan apa? Limbah tempe eh, setahu saya ini dari parameternya atau dari Ya. murni. Loh ya keduanya toh, mau murni, mau parameter kan pasti berkaitan. Gimana? Ya. Apa? Kalau dari parameternya itu lebih ke TSS-nya, Bu. Jadi ada endapan di situ yang membuat nilai TSS-nya lebih besar dibandingkan parameter Oke. lain. Kalau untuk ya, Ya, lanjutkan. kalau untuk yang murni ini proteinnya, Prof. Hmm.
Itu jawaban ini yang ditunggu, karena dia protein. Kalau dia protein berarti di limbahnya itu yang akan tinggi apa? BOD-nya, Prof. Protein kok. Protein itu dia ada unsur apa? Nutrien Lah yang ya ada apa? pada Unsur apa? Unsur apa? nitrat, Adakah nitrit. unsur N di protein? Soalnya saya sambil Oh, ngelihat jam. Adakah unsur N di protein? setahu Ada. ada, Adakah unsur P? ada. Ada. Kenapa kemudian itu alasan Anda menganalisis nitrat, nitrit, fosfat? Jadi yang mau diremediasi itu sebenarnya kan karena ada sisa protein. Kenapa? Karena menggunakan kedelai. Dan hasil fermentasinya itu juga sudah mengandung protein begitu. Itu alasannya. Namun harapannya saya itu justru berharap ada penurunan nitrat dan fosfat. Oke, nitrit mungkin itu bentuk antara karena nitrit itu paling hanya sebentar saja baru karena dia akan cepat terkonversi ke nitrat. Justru pertanyaan saya itu kenapa amoniaknya tidak dianalisis? Karena produk akhir dari nitrogen itu nitrat, jadi saya lebih condongkan ke Ya nitratnya itu. jangan alasannya harus dicari alasan yang ilmiah. Mengapa airmu itu warnanya hitam, coklat? Bau nggak? Pasti Bau bau. sekali, Prof. Nah iya, itu apa yang menyebabkan bau? Kadar amoniaknya. Nah, ya, kan bisa jawab itu loh. Jadi nggak apa-apa karena ini nasi sudah jadi, tapi bahas itu. Jadi yang Anda bahas tadi itu kan justru malah contoh coba slide berikutnya yang Anda bicara kalium tadi. Anda punya data kalium nggak? Tidak ada, Prof. Nah, kok berani-beraninya menyampaikan bahwa defisiensi unsur hara kalium pada kangkung. Nggak punya data kalium kok, ya janganlah. Kemudian defisiensi unsur hara nitrogen. Kok bisa defisiensi? Wong Anda nitrogennya kandungannya kan lebih tinggi dibandingkan di awal, ya enggak? Sehingga efisiensimu negatif, ya enggak? Iya, Prof. Nah, jadi antara data yang satu dengan bahasanmu ini kan nggak klop. Karena sebenarnya kadar mau kadar apapun itu kan lebih tinggi di akhir daripada di awal. Lah kok bisa ini dikatakan defisiensi unsur hara? Jadi puzzle-mu nggak pas. Anda menyitir itu ya nggak masalah, menyitir ada referensi dukungan nggak masalah, tapi bukan berarti penerjemahanmu dalam menginterpretasikan hasil pas. Nggak. Karena datamu, Anda punya datanya itu data nitrat, nitrit, fosfat. Utamanya itu, tapi dia lebih tinggi kok dibandingkan di awal. Anda katakan defisiensi, jadi termasuk kalium. Kemudian yang ini kelebihan unsur hara nitrogen dalam kangkung. Bisa iya, bisa juga tidak. Karena terkaitkan dengan umur tadi itu. Jadi yang ingin saya sampaikan dari pertanyaan dan lain-lain ini adalah tolong pembahasanmu, interpretasinya itu disesuaikan dengan fakta yang dipunyai. Jangan saya maunya seperti ini, enggak. Jadi fakta antara data morfologi dengan data di kualitas airnya itu dibandingkan. Caramu saya penasaran itu cara mengukur berat basah akar bagaimana? Dipotong Mengukur berat basahnya belum akar? dipotong. Hah? Kalau untuk akar, berat basah akar, iya. Hanya akarnya saja. Yang Kemudian langsung dipotong? Enggak, ditimbang caranya dengan ngukur. Caranya ngukur. Nimbangnya bagaimana? Dipotong. iya, hanya bagian akarnya saja. Lah ya dipotong. Iya, dipotong. Oke. Kenapa kok tidak berat basah
keseluruhan. Karena kalau remediasi, apalagi misalnya logam berat, dia larinya apakah yakin nggak kalau kangkung ini dia rhizoremediator? Dia hanya akarnya saja yang paling optimal. Misalnya logam berat, misalnya dia lari ke daun nggak? Jadi itu juga aspek yang perlu dibahas gitu ya. Jadi sarankan dalam penelitian selanjutnya alangkah lebih baiknya kalau diukur berat basah secara keseluruhan seperti itu. Karena kan tidak jaminan bahwa dia hanya di akar saja. Pasti ada yang namanya translokasi, dia akan naik sampai dengan di daun. Di daun pun ada yang dia diendapkan, ada yang diuapkan seperti itu. Jadi gambarmu fitoremediasi kan ada itu. Nah, Iya, ada Prof. dan itu yang gambar itu bukan itu. Jadi hati-hati dalam mensitir ya, karena apa namanya, dia nggak menggambar itu. Anda ngambil dari internet ya sebutkan dari internet saja. Karena dia pun yang Anda sitir itu, dia pasti ngambilnya juga dari internet gitu ya. Itu. Lanjut coba, satu lagi coba. Kesimpulan tadi sudah dibahas Bu Kasiati, yang kemudian harus Anda sampaikan bahwa untuk menjawab judul bahwa mana sih sebenarnya yang lebih pas dan bagaimana kemudian diaplikasikan, semua pembahasan sampai dengan kesimpulan ini nanti kan direvisi dulu, sesuai dengan fakta yang ada. Jadi apa yang Anda sampaikan tadi, panjang lebar penjelasan, itu yang saya katakan itu nyerimpet-nyerimpeti itu. Karena Anda malah masuk perangkap yang Anda sebenarnya tidak harapkan. Karena sebenarnya Anda tidak punya data, tapi Anda menjelaskannya apa namanya kemana-mana begitu ya, gitu. Jadi apa namanya endingnya adalah bahwa di tujuan nomor 3 di sana sudah ada IPAL belum? Sudah ada apa, Prof? IPAL. Belum ada, Prof. Atau hanya dibuang di sungai begitu saja, atau mereka Iya, punya langsung kolam, dibuang Tidak di punya. sungai. Nah, disitulah yang kemudian untuk menjawab nomor 3, Anda perlu masuk bahwa ini hasil dari skala lab, nantinya harus bisa diaplikasikan di skala lapang, di mana mereka apa namanya ini untuk dibuat IPAL sederhana, itulah rekomendasimu untuk level S2 di situ itu. Jadi di ending itu Anda sampaikan bahwa remediasi untuk mengatasi limbah tempe itu bisa dilakukan dengan membuat IPAL sederhana, di mana kolam terakhir nanti apa namanya ditumbuhkan kangkung ini, sehingga air dari IPAL ini yang masuk ke sungai itu sudah terremediasi dan sudah memenuhi baku mutu kualitas air. Nah, ada tabel di mana sebenarnya BOD, COD, TSS itu kan di PP 22 ada datanya, tapi kan itu Anda strip. Kesannya kan di PP 22 tidak ada, padahal ada gitu. Ada, saya lupa tabelnya nomor berapa di hasilmu ada itu. Jadi dan itu juga apa ya namanya, ketika itu sudah memenuhi belum dan Anda untuk PP 22-nya itu mau di kelas berapa? Tuh, kan ada kelas 1, 2, 3, 4. Nah, itu juga harus dimunculkan di tabelnya itu gitu. Yang lainnya nanti lihat di naskah ya. Silahkan dikomentari, kalau sudah nanti saya lanjutkan ke penguji yang lain. Ya, untuk yang tadi terakhir Prof, untuk kelas 2, 3, 4-nya, untuk yang di metode penelitiannya sudah saya sematkan di situ. Cuman untuk yang di tabel karena untuk lebih ringkas, jadi saya jadikan satu gitu. Kalau alasan itu jangan alasan personal ya, tapi alasan ilmiah ya. Jadi di bahasan kan juga belum Anda singgung
dia misalnya dia melebihi ambang batas yang keberapa, kelas berapa, kelas yang mana gitu loh, itu maksudnya. Jadi, bukan berarti di metode sudah ada terus di belakang nggak boleh ada, itu enggak, gitu ya. Oke. Baik, kita lanjut untuk seterusnya, silahkan Bu Pratiwi, Dokter Pratiwi. Cek, udah bisa. Baik, terima kasih Prof. Naning. Baik Mbak Rahel ya. Sepertinya tadi juga sudah banyak ya masukan-masukan dari Bu Kasyati dan juga Prof. Naning. Nanti mohon bisa diakomodir, nanti kita bahas bersama ya tentunya dengan Pak Ruli juga. Mungkin dari saya yang pertama komentarnya hampir sama dengan Bu Kasyati. Nanti untuk slide ini harus diperbaiki ya. Ya namanya PowerPoint ya poin-poinnya aja. Sepertinya saya sudah berulang kali menyampaikan gitu ya. Kemudian nanti kalau ada sudah terpaksa banget nih poinnya memang panjang, nah silakan bisa di highlight keywordnya yang mana sehingga nanti para audiens kali lihat itu langsung paham gitu. Kalau misalnya tulisan seperti ini gitu kan loadingnya kalau saya sih saya agak lama gitu. Jadi nanti mohon bisa diperbaiki. Kemudian terkait dengan draft artikel kemarin ya, saya setuju dengan Prof. Naning, mohon tidak membuat kalimat atau redaksi yang judgmental gitu. Ini sangat sensitif, apalagi nanti untuk artikel ilmiah kan dipublikasikan, jadi semua orang bisa membaca gitu. Jadi hati-hati, apalagi ada kalimat wah kurang literasi atau mungkin kebiasaan nih masyarakatnya langsung buang limbah ke sungai, wah itu bahaya sekali itu kalau misalnya sampai ada yang sensitif mungkin bisa jadi dituntut atau bagaimana. Nah itu kita hindari. Jadi kalimatnya dibuat netral gitu ya, tetapi tetap dalam koridor profesional dan ilmiah formal gitu ya, sesuai dengan pedoman umum bahasa Indonesia. Kemudian kemarin sepertinya sudah direvisi ya untuk sebenarnya COD, BOD itu apa ya Mbak? Kalau BOD itu untuk menghitung jumlah oksigen yang akan dioksidasi secara biologis. Kalau untuk COD itu secara kimiawi. Sebenarnya itu parameter supaya kita mengetahui apa? Jumlah oksigennya. Jumlah oksigen. Iya, jumlah kebutuhan oksigen yang bisa digunakan untuk menguraikan bahan organik. Lebih ke yang bisa digunakan untuk mikroorganisme menguraikan bahan organiknya itu. Berarti kaitannya apa dengan air limbah di sini? Mengapa kita butuh mengetahui kebutuhan oksigen tersebut gitu? Iya, jadi sejauh yang saya tahu itu karena untuk menguraikan bahan organik itu kan ada mikroorganisme yang ada di media di situ. Jadi untuk mikroorganisme sendiri itu butuh oksigen terlarut untuk proses metabolismenya. Jadi itu yang perlu diukur. Jadi kalau misalkan oksigen terlarutnya kurang, jadi juga untuk penguraiannya kurang maksimal. Ya, berarti ini merupakan parameter tidak langsung ya untuk mengetahui senyawa organik. Jadi tidak ada terkait dengan senyawa anorganik gitu ya. Berarti kalau tadi kan saya sempat lihat di tabel rasio BOD per COD ya. Rasio BOD COD itu artinya apa? Semakin tinggi rasionya berarti Semakin cepat untuk diuraikan bahan organiknya diuraikan oleh mikroorganisme ya. Berarti nanti silakan bisa dibahas lebih lanjut ya karena tadi sudah disampaikan. Cek. IPAL-nya ya. Nah, IPAL kan macam-macam ya. Tadi pastinya untuk home industry kita pilih IPAL sederhana. Nah, untuk pengolahan tipe mana yang cocok untuk limbah tempe ini? Dengan kaitannya dengan rasio tadi. secara biologis, Bu. Secara biologis. Nah, ini sepertinya belum dibahas ya.
Karena menurut saya ini penting untuk kedepannya nanti. Jadi siapa tahu nanti ada yang mau melanjutkan gitu ya, bisa dibuat gitu ya, misal IPAL sederhananya, sehingga nanti fitur remediasinya berada di pengolahan yang mana? Apakah di awal atau di akhir, Mbak? IPAL-nya. Maksudnya di rentetan bagian IPAL itu fitur remediasi berada di bagian mana? Lebih ke secondary ya, Bu. Untuk yang awalnya itu, yang pre-treatmentnya itu dulu. Ya, Jadi selanjutnya lebih maksimal gitu kangkungnya untuk ya bisa jadi ini malah tertiary gitu ya. Sehingga nanti untuk ke fitur remediasi tidak boleh pastinya dengan pengenceran gitu ya. Jadi di sini harus ditekankan gitu ya. Karena takutnya nanti ditelan mentah-mentah oleh misalnya ya user atau pengguna gitu. Kemudian tadi juga sudah dibahas oleh Prof. Naning ya untuk senyawa ya, bentuk senyawa apa sih yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman kangkung air tadi ya. Nah itu kan bentuk-bentuk senyawa N, nitrogen itu kan macam-macam. Nah sebenarnya mana yang dimanfaatkan oleh tanaman kangkung air ini gitu ya? Apakah nitrat saja atau nitrit juga atau amonia gitu? Nanti silakan dikaji ulang. Demikian juga kalau fosfor diukur nggak ya Mas? Fosfat ya? fosfat iya di Kenapa nggak ngukur total N atau total P? Saya lupa, mohon maaf. karena yang berkaitan dengan siklus nitrogen karena produk akhirnya nitrat jadi gitu. Oh, produk akhir nitrat. Iya. Ya, jadi sebenarnya tidak semua bentukan dari unsur P dan N atau yang sebenarnya itu kita bisa sebut nutrien itu bisa dimanfaatkan oleh organisme termasuk tanaman gitu ya. Jadi mana yang bioavailable. Jadi salah satu kata kuncinya itu. Fosfor juga sama, ada bioavailable, fosforus juga gitu ya. Mungkin ini kedepannya ya, kedepannya nanti mungkin bisa diberikan di saran gitu ya, parameter apa yang lebih cocok gitu untuk diukur sehingga kita bisa mengetahui seberapa banyak sih nutrien dari air limbah tempe itu yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Tapi memang terus terang yang BAP, yang bioavailable phosphorus, sepertinya saya belum nemu lab yang bisa mengukur di sini. Tapi itu bisa diukur gitu sebenarnya. Kemudian untuk ini ya metode tadi sudah banyak diberikan masukan oleh Prof. Naning. Dari saya pastinya saya mungkin beberapa kali menyampaikan ya untuk menguji karakteristik air limbah atau mungkin air sungai atau apapun, idealnya itu minimal 2 kali duplo. Nah kalau misalnya 1 kali tentunya kita tidak tahu nih ini hasil analisisnya benar apa salah. Tapi kalau 2 kali kan kita bisa tahu deviasinya seberapa gitu dari pengujian pertama dan pengujian kedua gitu. Jadi mungkin ini bisa dimasukkan ke keterbatasan gitu ya, keterbatasan penelitian ini apa saja gitu. Jadi nanti yang selanjutnya gitu ya, peneliti selanjutnya bisa mengetahui nih, oh sebaiknya memang pengukuran untuk kualitas atau karakteristik air limbah itu tidak boleh hanya 1 kali saja, apalagi ini untuk penelitian gitu ya. Kalau mungkin untuk penaatan bisa jadi mungkin 1 kali gitu ya. Tapi kalau untuk penelitian itu kita harus tahu nih betul nggak sih ini ukurnya gitu ya, metodenya gitu. Kemudian untuk yang lainnya mungkin sudah cukup ya. Saya rasa dari saya itu saja. Saya terima kasih. Saya kembalikan ke Prof. Naning. Terima kasih Bu Dr. Pratiwi. Tadi masukan-masukannya sudah direkam nanti memudahkan untuk merevisi ya. Dilanjut yang terakhir silakan Pak Dr. Ruli. Baik, terima kasih Prof. Nani. Jadi Saudari Rahel ya sudah cukup komprehensif hari ini. Banyak hal yang tadi sudah
diklarifikasi dan juga saran-saran ya untuk perbaikan ya. Jadi memang mungkin hal-hal yang tadi sudah diungkapkan harap bisa menjadi periksa ya untuk diperbaiki lagi. Dari saya ini yang menarik adalah mungkin sebelum ke ini ya, hal-hal ini dulu seperti gambar ya, tadi memang sudah menampilkan banyak gambar. Hanya saja mungkin perlu dijaga konsistensi gambar itu dari sisi rasionya ya. Apakah kelihatannya ada gambar-gambar yang mungkin disesuaikan ukuran, tetapi rasionya jadi berubah gitu ya. Jadi agak terlalu mampat apa ya. Jadi ini apalagi untuk gambar-gambar yang memang dibandingkan antar perlakuan, sehingga diharapkan bisa dijaga betul supaya kan gambar tentang panjang, tentang apa itu, kalau misalnya sudah agak digeret kan gambarnya panjangnya jadi berubah, gitu kan? Jadi tidak terlalu mencerminkan lagi realnya seperti apa. Itu. Lalu untuk ANOVA, Rahel di sini ANOVA-nya sampai diuji lanjut nggak? Bagaimana Pak? Kurang terdengar? Untuk uji statistik ANOVA, Ya. ya, ini melakukan uji lanjut ANOVA tidak? One way ANOVA saja, Pak. Oh, kenapa tidak diuji lanjut? Hanya untuk melihat perbedaannya, Pak. Ini belum saya lebih lanjut lagi. Ya kan, untuk melihat perbedaan itu berbeda atau tidak. Tapi mana yang berbeda dengan yang mana itu kan belum ya. Ya, belum. Ya kan? Hasilnya dari uji ANOVA itu ada perbedaan. Ada untuk setiap ininya, Ya. varietasnya. Ya. Nah, ini perlu dicek lagi ANOVA-nya. Ini kan dari kesemuanya itu, ya nanti kita lihat lagi ya, apakah memungkinkan untuk diuji lanjut atau tidak gitu ya. Oh iya, Karena baik. nanggung gitu kalau misalnya ada perbedaan kan, nanti yang berbedanya yang mana gitu. Kalau diuji lanjut kan bisa tahu. Itu ya. Iya, baik. Tadi juga menanggapi statement-statement yang memang Rahel cukup berani ya untuk membahas gitu kan, sampai tadi menjelaskan juga jadi waktunya panjang gitu, melebihi dari alokasi waktu ya, karena keasikan membahas, dalam artian satu hal yang positifnya adalah kelihatan bahwa Rahel sudah cukup menguasai secara teoritis dan mempelajari hal itu gitu ya. Tetapi mungkin dalam hal ini ketika ditulis di dalam tesis, gaya membahasnya terutama sesuatu yang hasil penelitian, yang bukan dari hasil penelitian, ya kan ada beberapa yang tadi Prof. Naning juga komentar tentang kalium atau apa, kan sebetulnya tidak dilakukan dalam penelitian ini, maka ini harus lebih moderat lagi, harus pakai kalimatnya misalnya kemungkinan atau apa ya, tidak bisa dipastikan karena Anda kan tidak melakukan itu gitu kan. Tapi kalau Anda memang mau bahasnya boleh saja, tapi pakai ya kemungkinan aja, karena dan diambil dari referensi, diperkuat referensi gitu. Jadi jelas bukan hasil penelitian Anda, tapi ini dugaan-dugaan, masih dugaan ya. Ya. Itu ya. Lalu untuk secara umum ya, memang dari hasil apa yang Anda sudah paparkan ya, hasil penelitiannya, ada nggak kemungkinan ya, kemungkinan bahwa hasil penelitianmu ini kan kalau saya lihat ya dari sisi morfologi gitu ya, semuanya kelihatannya menuju ke titik yang menurun ya, menurun dalam artian
Kalau tingginya itu juga tambah pendek, ya kan? Iya, Jumlah daun tambah sedikit, ya kan? iya mengalami Semuanya penurunan. kan dalam konteks kayak gitu, ya, dibandingkan dengan kontrol ya, dibandingkan dengan kontrol. Nah, saya penasaran, apakah ini ada kemungkinan bahwa tingkat toksisitas dari limbah cair industri tahu ini memang yang digunakan itu sudah dalam konsentrasi yang di luar ambang toleransi kangkung semua varietas ini. Gimana coba kamu bisa menanggapinya? Untuk sebelumnya sudah dilakukan pengenceran, persentasenya 25% dari sampai 25, 50, 75 sampai 100. Kemudian setelah diterapkan tetap apa ya, mengalami peningkatan gitu, Pak. Ya, pengencerannya, ya itu dia. Meskipun sudah dilakukan pengenceran, tapi kan hasilnya kan masih seperti ini. Dalam artian kan, ya ini kan sudah dilakukan ya, sehingga harus dilihat lagi sebetulnya secara metode ya untuk tahap awal bagaimana pengenceran itu dan bagaimana variasi atau berapa level tingkat pengenceran ya untuk bisa, karena di dalam uji hayati biasanya ada 2 kali uji ya. Yang pertama adalah uji pendahuluan, lalu uji lanjut. Nah, uji pendahuluan ini menggunakan konsentrasi-konsentrasi yang jaraknya memang sangat lebar, sehingga ini adalah satu upaya untuk bisa menerapkan kira-kira konsentrasi berapa dalam uji lanjut yang bisa dilakukan supaya bisa tepat ya dalam diujikan. Jadi itu yang lebarnya dulu diuji pendahuluan, lalu diuji lanjut itu berdasarkan hasil uji pendahuluan. Karena apa? Karena hasil dari penelitianmu ini memang ada indikasi kecenderungan toksisitas ya, toksisitasnya yang masih tinggi dari apa gejala-gejala seperti apa tadi yang mengalami apa kuning ya, nekrosis mungkin ya di situ gejala-gejala nekrosis, bercak kuning ya kan, yang daunnya Iya. itu. Nah, yang tadi kan defisiensi hara, klorosis juga nah, di situ. Lalu juga secara morfologi kan tadi jadi amati penurunan tinggi tanaman dan jumlah daun dibanding kontrol ya. Dan ya hal-hal tersebut. Sehingga mungkin ini ya bisa diungkapkan di dalam rekomendasi ya bahwa untuk penelitian selanjutnya mungkin ini harus lebih diperhatikan terutama dalam hal uji toksisitas awalnya ya dan juga uji fitoremediasi yang bertingkat ya dengan pengenceran yang bertahap itu. Situ mungkin yang sehingga kalau saya bayangkan ini penelitianmu itu tetap bernilai dalam artian seperti halnya ingin mengetahui kemampuan varietas-varietas kangkung yang itu jadi kebaruanmu. Nah mungkin ini juga yang perlu penekanan ya, nggak usah malu-malu bahwa kalau dinyatakan tadi Prof. Naning bilang udah tahun 90-an kangkung. Tapi kamu harus cukup pede mengatakan bahwa varietas kangkung ini belum ada yang ngerjakan gitu loh. Jadi ini kan bisa ngangkat ya, ini kebaruanmu gitu. Ini kamu masih malu-malu jadi belum terlalu berani untuk mengungkapkan, justru disinilah hal yang memang belum gitu kan untuk yang berbagai varietas ini. Ya. Jadi meskipun penelitianmu ini, tapi kan ini ada sesuatu yang masih bisa ditimbulkan dan ini pengen tahu bagaimana respon ya jika terekspos di suatu perairan limbah cair ya dari industri tempe. Saya rasa itu ya dari saya yang perlu di-highlight. Jadi tolong nanti
menuju ke ujian akhir dibikin lebih smooth lagi ya berdasarkan masukan-masukan hari ini. Itu dari saya kembalikan Baik, ke Pak. Prof. Nani. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ruli. Rahel, ada yang mau disampaikan? Untuk sejauh ini belum, Prof. Oke, belum. Oke, silahkan Anda bisa keluar sebentar, rekaman dimatikan. Kita akan berembuk sebentar, kemudian 5 menit saja, nanti masuk lagi. Rekaman boleh dimatikan.